Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iman, Mas Arum MPD dan Ibu Wahidati MPD, izinkan saya mempresentasikan modul ajar yang saya ambil, yaitu modul ajar fase C kelas 5 dengan bab menyayangi anak yatim atau Quran surat Al-Maun. Kompetensi awal ini berisi tentang memahami makna Al-Maun, menjelaskan isi kandungan, kemudian menunjukkan perilaku dan menunjukkan hikmah. Dan selanjutnya profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Sarana prasarana pada modul ajar ini yaitu LCD, proyektor, laptop, materi atau buku materi Quran surat Al-Maun dan sumber lain. Kemudian model pembelajarannya pendekatan kontekstual PACK, model PBL atau problem based learning dengan menggunakan metode diskusi, praktek, dan demonstrasi. Tujuan pembelajaran dari modul ajar ini yaitu memahami makna Quran surat Al-Maun, menyebutkan dan menjelaskan isi kandungan Al-Maun, menunjukkan perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maun, dan yang terakhir menunjukkan hikmah dari Quran surat Al-Maun. Ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini kurang lebih sama dengan tujuan pembelajaran yang tersebut sebelumnya. Yang selanjutnya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik berisi tentang pertanyaan mengenai hal penting dalam satu topik pembelajaran. Jika modul ajar yang saya ambil adalah tentang Al-Maun, pertanyaan pemantik kurang lebih berkaitan dengan Quran surat Al-Maun. Kemudian kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahap. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan berdoa, mengabsen siswa, kemudian memberikan motivasi pada siswa. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Di sini guru mengajukan pertanyaan pemantik atau memberikan ice breaking atau memberikan motivasi tadi. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru dari materi yang ada di proyektor atau LCD. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu siswa diberikan tugas individu ataupun kelompok, dan selanjutnya guru melakukan monitoring belajar pada peserta didik. Dan kegiatan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Siswa mendengarkan penguatan materi dari guru dan guru memberikan refleksi pada peserta didik. Selanjutnya asesmen. Asesmen pada akhir proses pembelajaran berupa asesmen sumatif, berupa tes tertulis, dan yang terakhir pengayaan atau remedial. Ini diperuntukkan bagi siswa yang belum memenuhi target dari kegiatan pembelajaran tadi. Demikian Bapak, Ibu, presentasi dari kami. Mohon evaluasi dan bimbingannya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Turatun. Begini Bu, di dalam menyusun modul ajar ini tentu ketika sebelumnya RPP tentu menjadi berbeda ya. Nah, ketika berbeda itu lebih mudah menyusun yang mana? Kalau mudahnya itu lebih menyusun modul ajar. Cuman kalau modul ajar yang ini lebih banyak biaya mungkin begitu Bapak. Kayaknya lebih banyak. Iya, karena kan banyak membutuhkan media yang beragam. Ya, oke. Dengan demikian sebenarnya modul ajar ini sebenarnya lebih lengkap atau bagaimana? Selain lebih gayanya lebih banyak tadi. Lebih lengkap. Tapi untuk siswa sendiri akan lebih susah dalam belajar secara individu.
karena dengan modul ajar itu siswa lebih bersemangat dengan belajar berkelompok, dan belum tentu dengan belajar individu itu siswa itu minatnya lebih meningkat begitu. Ya, terus berikutnya ini nanti untuk pembelajarannya itu menggunakan teorinya apa? Teori behavioristik, Bapak. Perubahan perilaku dari respon. Behavioristik ya. Oke, terus inovasi dan kreativitasnya apa yang mau dikembangkan? Inovasinya nanti menggunakan ini model pembelajarannya kan PPACK, PBL, diskusi. Kalau dalam kegiatan inti di sini disebutkan siswa diajak membuat indeks card map. Oke, terus di dalam pembelajaran ini kan menggunakan perangkat macam-macam tadi sarprasnya. Ya. Apa yang mendasari menggunakan sarpras macam-macam tadi? Yang mendasari kita melihat kebutuhan siswanya, karena lebih kondusif dengan menggunakan LCD proyektor, kemudian media yang lain seperti itu. Jadi lebih menarik buat siswanya. Di dalam penilaian, itu penilaian apa yang dipakai? Di sini hanya tertulis sumatif saja. Kenapa sumatif? Ya ada formatif. Kurang mencantumkan itu. Harusnya ada formatif dan sumatif. Kemudian ada penilaian belajar berupa sikap, spiritual. Baik, terus apa yang kira-kira menurut Surato ini masih kurang dan masih perlu diperbaiki di modul ajar ini? Pada asesmen itu tadi, kemudian pada kegiatan pendahuluan. Kalau untuk hotsnya bagaimana? Hotsnya ini ada beberapa. Di poin 2 dapat menjelaskan makna Al-Maun, dapat menyebutkan dan menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Maun, dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan Quran surat Al-Maun, dan dapat menunjukkan hikmah Quran surat Al-Maun. Di dalam pembelajaran ini lebih nanti kemampuan yang ingin dibangun itu terkait critical thinking atau yang lainnya? Itu anak berpikir enggak? Berpikirnya banyak apa tidak? Banyak. Biar jelas. Oh ini creative thinking, oh ini critical thinking. Karena apa? Karena ketika sudah kemampuan yang dihadirkan adalah berpikir kritisnya, berarti ya critical thinking. Oke, saya cukup sekian. Berikutnya di Wahdati monggo. Kuduratun? Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Ibu sudah punya materi PTP? Sampun. Coba dibaca nomor 7 dan 10, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdir 'alaihi ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baik, untuk bacanya sudah, sekarang kita ke tulis ya, Ibu. Monggo Ibu Anis, Ibu Duroten ya. Tuliskan surat An-Nas ayat 1 sampai 2. Sampun, Ibu. Sampun nggih? Nggih. Sampun, Bu. Qul a'udzu birabbil asmaul. Nggih, sampun. Nggih, sampun Ibu. Terima kasih Bu Duratun. Bapak Imam, sampun Bapak. Baik, terima kasih Bu Duratun.